Para romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para suster yang terkasih, selamat siang. Apakah ada yang sudah mulai mengantuk? Belum. Kalau ada yang mengantuk, silakan tidur. Tidak apa-apa. Tadi Father Francis sudah berpesan, satu-satunya bagian yang tidak boleh mengantuk apa? Saat konsekrasi. Tapi juga masih ada. Biasanya orang Katolik tidak mengantuk saat kolekte. Karena kalau kolekte ngantuk ini singgoli koncone. Hari ini kita bersyukur karena apa? Tuhan mengingatkan kembali panggilan dasariah kita, panggilan kepada kekudusan. Tapi sekaligus juga kita diingatkan bahwa ketika kita ingin menjadi kudus, tantangannya sungguh luar biasa. Father Francis sudah mengingatkan kepada kita bagaimana setan itu sangat cerdik untuk menjauhkan manusia dari kekudusan, dari Allah sendiri. Satu minggu ini, hari Senin Selasa saya mengurusi kasus pembatalan perkawinan. Ada 2 pasang yang kami urusi pada hari Senin dan Selasa. Apakah mereka orang yang sudah lama menikah? Tidak. Ternyata yang minta itu, yang satu itu baru 5 tahun kawin, yang satunya bahkan baru 3 tahun kawin. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Dan ini ternyata realitas zaman sekarang ini. Banyak perkawinan sungguh amat rapuh. Bukannya sekedar rapuh, tetapi seringkali manusia, pribadi-pribadi masuk dalam perkawinan dengan hati yang penuh luka. Memperlihatkan apa? Setan memang sungguh-sungguh telah menguasai banyak keluarga. Celakanya mereka yang mengajukan anulasi ini, ya mereka tentu saja sudah cerai sipil dan gereja tidak bisa apa-apa. Untuk mendamaikan tidak mungkin lagi, karena mereka sudah sampai pada keputusan definitif untuk cerai. Ya mungkin bisa jadi bahwa mereka memasuki perkawinan itu dengan macam-macam alasan. Tetapi yang jelas bahwa ya mereka sudah sungguh sulit untuk dipersatukan. Maka undangan hari ini, undangan Tuhan, supaya kita mempersembahkan keluarga-keluarga kita kepada persekutuan 2 hati, kiranya akan banyak membantu keluarga-keluarga sehingga mereka bukan hanya dipulihkan, tetap hidup mereka bisa sungguh menjadi pancaran kasih dan terang bagi banyak orang. Maka para saudara, kalau hari ini kita merenungkan tema Family Evangelization, evangelisasi keluarga, sebenarnya apa? Ya, kita sungguh sudah dibekali oleh Romo Father Francis dengan banyak hal yang baik. Dan sebenarnya tentu saja seminar ini tidak berakhir pada saat ini. Sebenarnya seminar ini justru baru akan dimulai ketika kita pulang ke rumah. Sebab ruang seminar bukanlah tujuan akhir. Tempat ini adalah bukan medan pewartaan. Medan yang sesungguhnya adalah ruang makan kita masing-masing, ruang keluarga kita, kamar anak-anak, dapur, bahkan mungkin perjalanan ketika naik mobil atau meja belajar, bahkan juga percakapan singkat sebelum tidur. Dan di sanalah Injil sungguh harus dihidupi. Maka para saudara terkasih, kalau hari ini kita sungguh-sungguh telah mendengarkan ya pengajaran yang amat indah, ya kita diundang untuk sungguh-sungguh menyadari kebaikan dan rahmat Allah yang berlimpah ini. Sabda Tuhan hari ini sungguh amat indah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini penghiburan dan kekuatan yang diberikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Perhatikan baik-baik, Yesus tidak berkata, datanglah kepadaku kalau keluargamu sudah sempurna. Ia juga tidak berkata,
datanglah kalau rumah tanggamu sudah harmonis. Tidak, ya, tentu saja tidak. Ya, yang dipanggil justru mereka yang letih lesu dan beban berat. Ya. Siapa yang berbeban berat? Apakah dari saudara ada yang letih lesu dan berbeban berat? Ada? Atau tidak ada? Mungkin ada suami-suami yang sudah capek jadi suami, ada? Atau istri yang sudah bosan jadi istri, rasanya bebannya sangat berat. Ya. Bisa jadi, ya, ada orang yang pikir, waduh Romo, seandainya bisa tuker saja Romo, ya kadang-kadang. Ada juga memang orang-orang yang sungguh amat letih menghadapi pasangannya. Sudah makin keriput, benceno, macam. Ada juga yang lelah menghadapi anak-anak yang sulit diajak bicara. Diajak bicara, yuk cuma belulak-luluk. Ya. Ada juga yang lelah karena ekonomi, utangnya di sana sini. Ada juga yang lelah karena konflik yang tak kunjung selesai. Ada juga yang lelah karena merasa segala usahanya tidak pernah dihargai. Dan macam-macam kelelahan-kelelahan yang seringkali mendera setiap dari kita. Tapi ternyata Tuhan datang bukan ketika keluarga kita sudah baik-baik. Tuhan datang justru kepada keluarga yang letih lesu dan berbeban berat. Maka Tuhan tidak menunggu keluarga kita menjadi sempurna. Ya. Kadang kita pikir bahwa, wah nanti kalau hubungan kami sudah baik-baik, kami akan berdoa bersama-sama. Atau kalau anak-anak nanti sudah berubah, kami akan ke gereja dan sebagainya. Kita seringkali pikir nanti. Padahal Injil berbicara sebaliknya, justru sekarang ini, dalam situasi dan keadaan kita mengalami kekurangan. Karena gereja tidak dibangun oleh keluarga-keluarga yang sempurna, tetapi oleh keluarga yang terus mau kembali kepada Kristus. Ini sungguh amat indah. Ya. Kalau kita lihat juga misalnya kita bandingkan dengan ya, kitab Tobit itu. Ya, Tobit memberikan nasihat kepada siapa anaknya? Tobia. Supaya memperhatikan orang-orang miskin dan terutama apa? Jangan melupakan Tuhan. Ini warisan yang diberikan Tobit kepada Tobia. Dan Tobia ketika mereka mengawini Sarah, apa yang pertama-tama dilakukan? Apa yang dilakukan? Betul, berlutut dan berdoa. Menyerahkan segalanya pada Tuhan karena mereka percaya bahwa persatuan itu adalah karena Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberkati. Karena perkawinan diadakan oleh Tuhan sendiri. Banyak perkawinan sekarang ini orang seringkali seakan-akan melupakan Tuhan. Mereka yang penting pesta, foto-foto, update status macam-macam bla 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 bla. Ya. Dan itu memang realitanya begitu. Ya. Mereka menekankan soal hal-hal yang material, yang sungguh dipuji oleh dunia. Mereka senang sekali, waduh perkawinan meriah luar biasa. Dan itu yang seringkali dicari. Tetapi soal sisi rohani, sisi spiritualnya seringkali tidak diolah. Bagaimana mereka sungguh mengolah hidup batin mereka, menyembuhkan dulu luka-luka batin mereka, lalu siap memasuki hari perkawinan dengan sungguh sepenuh hati, dan berusaha untuk mengolahnya hidup mereka menjadi panggilan kepada kekudusan. Karena itu memang bisa dipahami bahwa orang-orang yang masuk perkawinan dalam keadaan luka, dalam keadaan yang sungguh tidak baik-baik ini, perkawinan mereka akan gampang retak, gampang hancur, karena mereka tidak memulainya dengan menghadirkan Tuhan secara serius, secara nyata. Mungkin mereka memang kebanyakan mereka memang diberkati di gereja, tapi apakah benar-benar hati mereka sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan ini? Bisa jadi bahwa orang-orang datang ke gereja minta pemberkatan, ya
motivasinya bisa macam-macam, bisa ya karena diharuskan sebelum syarat sipil nanti harus ke gereja dulu. Bisa jadi. Karena itu ada banyak perkara yang kadang-kadang baru beberapa tahun, bahkan ada beberapa bulan sudah ya hancur dan sebagainya. Ada seorang ayah yang mengatakan, Romo, saya itu telah gagal menjadi ayah dan istri. Oh, ternyata masih bangun ini, belum tidur ini. Saya telah gagal menjadi suami dan ayah bagi istri dan anak-anak saya. Ya, lalu dia cerita bahwa ketika anak-anak masih kecil dia sibuk bekerja. Kenapa? Dia punya motivasi yang kuat. Ketika saya nanti bisa membangun kehidupan finansial yang baik, itu akan memberikan kebahagiaan bagi anak dan istri, bagi keluarganya. Maka dia kerja. Dan ketika anak sudah mulai beranjak dewasa, ternyata apa? Mereka tidak punya hubungan yang baik. Keluarga mereka sangat dingin. Istrinya sudah tidak peduli. Istrinya sibuk dengan dirinya sendiri. Anak-anak juga tidak berbicara dengan ayahnya. Dan ayahnya kemudian menangis. Dia merasa gagal. Lalu suatu malam dia memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar anaknya. Lalu dia mengatakan, Nak, ayah minta maaf, ini semua salah ayah. Suasana menjadi hening dan tiba-tiba anak itu merangkul anaknya. Loh, tes kedua berhasil. Lalu anak itu merangkul papanya. Dan mulai saat itu hubungan mereka menjadi cair. Tidak ada pembelaan, tidak ada khotbah. Suatu tindakan sebagaimana Father Francis tadi mengatakan, kerendahan hati, mengakui saya salah. Saya ambil bagian dalam kesalahan ini. Tidak ada pembelaan apa-apa. Ya. Maka apa? Evangelisasi keluarga memang tidak dimulai dari pidato khotbah panjang-panjang, tetapi dengan kerendahan hati. Karena itu mengapa keluarga itu menjadi tempat pertama bagi pewartaan Injil ini? Tentu saja karena di dalam rumah orang belajar tentang Allah. Tentu saja seorang anak sebelum mengenal pastor, dia mengenal ayahnya. Sebelum mengenal gereja, anak mengenal ibunya. Sebelum mengenal kasih Allah, anak merasakan pelukan hangatnya orang tua. Bahkan bagi banyak orang, bagi banyak anak, wajah Allah pertama-kama dilihat, dialami melalui kehadiran dan tindakan ayah dan ibunya. Maka di dalam sesinya Father Francis tadi, nama bapaknya setan, nama ibunya demit, hidupnya dia di neraka. Ya karena yang dilihat itu yang dilihatnya dirasakan tiap hari, maka dia merasakan ya hidupnya rumahnya neraka, bapaknya ya setan, ibunya demit. Ya. Kalau rumah dipenuhi dengan pertengkaran, penghinaan, tentu saja anak akan sulit percaya bahwa Allah itu adalah kasih. Tetapi kalau rumah itu penuh pengampunan, belas kasih, anak akan lebih percaya pada warta Injil ini. Maka sesungguhnya rumah adalah tempat pertama, mimbar pertama untuk mewartakan kabar baik ini. Bukan melalui mimbar mikrofon, tetapi mimbar kehidupan. Mungkin anak-anak bisa lupakan nasihat-nasihat kita, tetapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana orang tua saling memperlakukan itu. Yesus mengawali dalam Injil Matius tadi mengatakan, Aku bersyukur kepadamu karena engkau menyatakan semuanya kepada orang kecil. Yesus bersyukur karena kerajaan Allah lebih mudah diterima oleh orang-orang kecil. Siapa orang kecil itu? Bukan orang pendek kayak Romo ini pendek gitu, bukan. Orang kecil adalah orang yang rendah hati,
yang sadar bahwa segala yang kita terima ini bukan pertama-tama karena usaha saya, tetapi semuanya semata-mata karena Allah. Kebaikan-kebaikan yang kita terima ini adalah semata-mata dari Allah. Dan orang-orang yang demikianlah, yang mengandalkan diri pada Allah, yang sungguh terbuka hatinya, sungguh adalah orang yang paling sering untuk menerima kerajaan Allah. Sebaliknya, orang yang sok tahu, yang merasa tinggi hati, yang merasa diri pintar, seringkali justru paling sulit untuk bertobat. Maka Bapak Ibu, ya, suami istri, ya, siapa yang seringkali pengen menang? Ya, siapa kalau misalnya bertengkar Bapak Ibu itu? Siapa? Suami atau istri? Istri, yakin tak? Kasihan bapak-bapak. Tadi Romo Andres tadi ngomong di situ, untung kita ya, untung, belum boleh untang-untung. Karena tidak punya istri. Padahal ya pengen juga, enggak, guyon. Enggak. Hanya bercanda saja. Daripada ngantuk saudara-saudara aja toh. Memang, ya seringkali dalam pertengkaran kalau suami ingin menang, istri ingin menang, orang tua ingin menang, anak juga ingin menang, semuanya seringkali punya kecenderungan ini. Kita masing-masing ingin menang dan ingin mengalahkan yang lain. Padahal keluarga tidak membutuhkan pemenang itu. Keluarga membutuhkan orang yang mau saling mendengarkan. Maka orang kecil adalah apa? Orang yang berani berkata, aku salah, aku lemah, aku membutuhkan engkau. Kalimat ini sebenarnya sederhana dan amat sederhana, namun ini sering menyelamatkan keluarga. Yesus mengundang kita, pikulah kuk yang kupasang. Kuk kita tahu, ya. Kalimat ini seringkali disalahpahami. Kuk itu rasanya berat, ya memang berat. Ya. Kuk dianggap beban. Padahal sebenarnya apa? Ya, kuk dipasang pada 2 ekor lembu atau sapi untuk apa? Berjalan bersama-sama. Suami istri memang berjalan bersama-sama. Dan lebih lagi apa? Yesus ingin mengingatkan, Yesus ingin berkata, angkat bebanmu bersama-sama dengan aku. Jangan sendirian. Kalau sendirian kita memang amat berat, tidak kuat. Kita akan sambat mengeluh, tidak akan kuat. Karena beban kita memang berat. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, ingat kata-katanya, biarkan aku berjalan bersamamu. Saat pasangan menjadi sulit untuk mendengarkan, Yesus sebenarnya ikut memikul. Saat anak Anda berontak, Yesus ada di sana ikut memikul. Mungkin saat ekonomi menjadi terpuruk karena dolar naik terus, meskipun kata bahwa kita tidak butuh dolar. Yesus tetap ikut memikul itu. Nah. Maka para saudara, evangelisasi keluarga bukan berarti bahwa masalah kita menjadi hilang, tidak. Masalah akan tetap ada. Karena memang kita hidup itu selalu bersahabat dengan masalah-masalah. Tetapi kalau kita sungguh menerima kuk Yesus, kita yakin dan percaya kita tidak berjalan sendirian. Kita berjalan bersama dengan Yesus. Dia masuk dan terlibat dalam permasalahan itu. Bukan berarti dia tertuduh, tidak. Tetapi dia ikut menanggung semuanya itu. Sehingga di sana kita juga sungguh akan bisa mengatasi dan mengalami keringanan dalam hidup. Bacaan pertama tadi dari Nabi Zakaria memberikan kita harapan yang sungguh amat indah. Zakaria melukiskan seorang raja yang datang bukan dengan kereta perang, bukan dengan senjata, melainkan dia datang, apa tadi? Menunggang seekor kedelai. Apa? Kedelai, betul tak? Oh, keledai maksudnya. Ini tes ketiga. Rendah hati,
Gambaran kerendahan hati, damai selalu masuk melalui kerendahan hati, bukan melalui teriakan, apalagi melalui ego. Maka ketika kita dalam keluarga kita sungguh bisa menjadi rendah hati. Ya, Pater Francis menggambarkan sabar, sabar, sabar. Ya, tidak dimasakkan ya sabar, sabar. Ya, kalau masaknya lauknya tempe ya harus sabar. Meskipun tempe terus jadi darah tinggi nanti. Karena kok tempe terus. Ya. Ada kisah sederhana, ada pasangan yang sudah lanjut usia, yang sudah melewati 50 tahun perkawinan. Mereka runtang-runtung. Ketika ditanya, rahasianya apa? Mereka berdua tersenyum. Lalu si istri menjawab, kami berdua sama-sama belajar minta maaf lebih cepat daripada membuktikan siapa yang salah dan benar. Ini sangat indah. Kadang memang kemenangan terbesar dalam keluarga bukan perkara memenangkan perdebatan itu, melainkan memenangkan kembali hati pasangan. Caranya itu tadi, harus siapa paling cepat untuk saling meminta maaf. Dan itulah yang membuat keluarga langgeng, itulah yang membuat mereka bergandeng tangan meniti jalan ke surga. Para saudara, bacaan kedua menggambarkan bagaimana kita seringkali berpikir bahwa Roh Kudus bekerja, dan kita merasa bahwa Roh Kudus seakan-akan bekerja hanya dalam gereja. Padahal tidak. Roh Kudus hadir ketika berbagai macam persoalan hidup kita ada. Ketika seorang ibu tetap sabar dengan berbagai macam kesulitan. Ketika seorang ayah memilih pulang lebih awal untuk demi makan malam bersama dengan keluarganya. Ketika anak berani minta maaf. Ketika pasangan saling mendoakan. Dan ketika keluarga itu berdoa rosario, berdoa novena, dan berbagai macam doa-doa harian bersama. Ketika mereka membaca kitab suci, atau ketika mereka saling mengampuni, di sana Roh Kudus bekerja. Roh Kudus sungguh bekerja, dan itulah yang dimaksud dengan gereja rumah tangga, gereja kecil, di mana gereja menghadirkan persekutuan roh itu. Maka para saudara, setelah seminar ini, apa yang perlu kita bawa pulang? Apa yang saudara bawa pulang? Goodie bag? Apa? Catatan dari seminar ini, apa yang kita pulang? Apa bawa pulang? Apa kira-kira? Saya kira beberapa keputusan sederhana. Karena apa yang kita putuskan itu nanti akan mempengaruhi perjalanan hidup kita. Bagaimana keadaan kita itu juga tergantung dari keputusan-keputusan kecil yang kita bawa, yang kita putuskan. Maka mulai hari ini, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang sudah disampaikan tadi. Kita mulai dengan berdoa bersama, walaupun mungkin hanya 5 menit, 10 menit dan sebagainya. Saya juga menjadi imam ini juga bersyukur karena warisan iman dari orang tua. Bapak Ibu biasanya kalau malam itu mengajak berdoa, kadang rosario, kadang novena, bersama-sama. Dan bagi saya itu sungguh merupakan warisan yang amat berharga, warisan iman, lebih daripada warisan yang lain. Mari kita misalnya sebelum anak-anak tidur, kita memberikan berkat. Sebelum anak pergi, memberikan berkat bagi mereka. Mari kita mulai mengucapkan terima kasih, mulai mengatakan kata-kata yang amat menyentuh, tolong, maaf, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Kadang satu kata yang penuh kasih, sungguh mampu mengubah keluarga daripada berbagai macam teori. Ini keputusan-keputusan kecil sederhana yang harus kita buat. Kita yakin dan percaya bahwa sesuatu yang sederhana dan kecil ini pasti nanti akan memberikan dampak yang amat besar bagi perjalanan kehidupan kita ke depan. Para saudara,
Kalau kita memahkotai seminar ini dengan peran Ekaristi, kita tahu bahwa Ekaristi adalah sekolah evangelisasi bagi keluarga. Mengapa begitu? Karena Ekaristi sungguh-sungguh saat di mana kita belajar apa artinya kasih yang terus memberikan diri. Seperti nanti akan kita lihat roti yang dipecah-pecah. Di sini kita belajar bahwa pengampunan lebih kuat daripada setiap luka. Dan kita sadar keadaan kita tidak baik-baik saja. Ada banyak luka-luka dalam kehidupan keluarga ini. Kita belajar bahwa hidup tidak lagi berpusat pada aku, tetapi pada kita bersama. Maka kalau setiap minggu keluarga sungguh mengalami Ekaristi, lalu membawa pulang semangat Ekaristis ini, semangat pengorbanan pemberian diri, pastilah rumah akan berubah. Dan Tuhan sungguh rindu supaya hati kita diubah menjadi hati seperti hati Yesus, hati Maria yang tak bernoda. Kerinduan Tuhan di sini karena setan yang jahat sungguh sedang bekerja dengan amat cerdiknya untuk mengacaukan hidup kita, untuk mengganggu jalan menuju kekudusan itu. Karena itu kita diundang untuk sungguh-sungguh menghayati ini. Memang setelah ini memang masalah-masalah tentu saja tidak langsung hilang. Tetapi kita sadar, kita yakin bahwa di sana Kristus hadir. Kristus memberikan kekuatan dan rahmat bagi kita. Maka para saudara, ketika nanti Anda kalian pulang dari tempat ini, mungkin rumah kita masih sama. Mungkin. Dan saya kira begitu. Artinya soal keadaan, bukan rumah fisik, bukan. Keadaan kita masih sama. Ya nek rumah kita itu jadi baik, jadi ya enggak. Ya. Mungkin Anda kalian yang punya utang, ya tetap utang tetap ada. Tidak langsung hilang, ya tidak. Tagihan-tagihan listrik, air ya tetap yang belum dibayar, ya tetap belum dibayar. Mungkin masalah anak-anak masih belum selesai. Pasangan kita juga masih mencekno dan lainnya, ya masih bisa jadi, masih punya banyak kekurangan. Tetapi satu hal yang sungguh berbeda, apa itu? Apa itu? Apa kira-kira yang berbeda? Apa? Apa yang kita bawa pulang tadi? Kita pulang membawa Kristus. Kita pulang membawa Kristus. Nah, kalau Kristus sungguh tinggal di rumah kita, ya, kalau Kristus sungguh tinggal di rumah kita pelan-pelan menjadi tempat orang mengalami kasih Allah itu. Yakin, percayalah. Maka mari kita mengingat satu hal yang sederhana ini. Evangelisasi keluarga bukan pertama-tama mengajarkan Injil kepada keluarga, bukan pertama-tama mengajarkan, bukan pertama-tama papa mama lalu menasihati banyak anak, tidak mempan. Tetapi apa? Menghadirkan Kristus dalam keluarga. Maka Anda yang sekarang pulang membawa Kristus, hadirkan Kristus itu dalam keluarga. Karena keluarga yang menghadirkan Kristus akan menjadi Injil yang sungguh hidup bagi dunia ini. Maka para saudara terkasih, semoga setiap rumah Anda kalian yang hadir dalam seminar ini semakin mampu mewujudkan Ecclesia Domestika, gereja rumah tangga, gereja kecil, di mana setiap anggota keluarga mengalami bahwa Tuhan datang bukan untuk keluarga-keluarga yang sempurna. Tuhan datang justru kepada keluarga-keluarga kita yang mengalami banyak kerapuan, kepada keluarga-keluarga yang rindu untuk membuka hati terhadap kehadirannya. Dan dari rumah seperti itulah nanti terang Kristus, terang Injil akan menjalar ke lingkungan, ke paroki, ke masyarakat, bahkan akan terus lanjut kepada generasi-generasi yang mendatang.
Dan inilah yang akan kita wariskan bagi anak cucu kita. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih.